Hah? Udah main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, anak-anak TPP yang saya cintai, untuk acara selanjutnya adalah acara nobar. Apa anak-anak nobar? Nonton bareng. Ya, ayo tepuk tangan sekali, nonton bareng. Ya. Nonton bareng film. Film apa? Hah? Film setan. Waduh. Kalau film setan takut saya. Anak-anak, nanti kalian bisa menyaksikan di layar itu ya kisah atau cerita Nabi Muhammad hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Ya, kemudian nanti ada film dari Malaysia, Ipin Upin, ya, yang ceritanya juga berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, selain nanti kamu, makanya perhatikan filmnya, nanti kalian perhatikan itu. Nanti setelah film selesai ada door prize, ada pertanyaan yang kalau kalian bisa menjawab maka akan diberi hadiah oleh yang dulu itu hadiah. Besar sekali hadiahnya, tidak tahu apa itu. Ya. Nah, makanya. Nah, pertanyaannya seperti apa, Pak? Pertanyaannya nanti kita ambil dari cerita nobar itu. Makanya kalau kalian ingin bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Yulu atau saya nanti, maka kamu harus memperhatikan itu. Ya, nobar itu kamu perhatikan. Nanti ada pertanyaan yang diambil dari cerita itu. Kalau kalian fokus memperhatikan cerita yang ada di layar itu, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru kalian. Paham anak-anak ya? Paham ya? Paham ya? Nah. Paham ya? Melihat nobar, nanti ada pertanyaan, ya, ada hadiahnya, yang bisa jawab ada hadiahnya. Dan yang bisa dimulai nobarnya, bisa dimulai ya. Karena nobar ini diadakan oleh sekolah, maka mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, ya. Bisa membawa kalian mengerti sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini hari Isra Mi'raj, ya, hari Isra Mi'raj, cerita Nabi Muhammad mendapatkan wahyu perintah mengerjakan sholat. Maka dari itu perhatikan nobarnya, karena nanti kalian akan diberi pertanyaan dari nobar itu. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Ayo,
Mas Rofi dimulai jawabannya. Ayo tepuk tangan dulu semua anak-anak, tepuk tangan. Tidak boleh bersuara dulu ya, didengarkan. Loh, kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Cepet-cepet, kayak kereta aja. Kayak kereta. Tuh. Ih, dibilangin malah nyanyi. Gini kali ya? Ini dong, udah pas. Kaulan, lagi ngapain sih? Diam, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin nggak? Ya udah, boleh deh. Hah? Tapi jangan sampai jelek ya. Mati Ya, tentu aja. mati nggak video ini? Nggak mana biasanya sih? iso auto. Kacamataku mana ya tadi? Iya. Tuh di atas. Nggak ada caranya ya. Iya, kok kakak bisa lupa sih namanya? Karena kakak udah tua. Aja. Nih yang udah tua. Astagfirullah. Ada apa kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina Kajian. tentang Isra Mi'raj. Sebentar kok, nanti kakak balik lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra Mi'raj. Gambarnya bagus, Periko. Bukan. Ini PR-nya Kaulan. Aku hanya bantuin. Warnain sedikit. Yuk. Isra Mi'raj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih, di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah. Asik. Bismillah. Ayo, cepetan Riko. Ayo tunggu. Bismillah. Riko, Isra Mi'raj itu gini. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dan kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Oskil, ada meteor. Hati-hati. Tenang aja Riko. Riko, kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku ketak. Iya, tolong aku. Riko. Yuk, ciptaan Allah itu bagus banget ya. Assalamualaikum. Kaulan, mau lihat bintang nggak? Bagus loh kak. Oh ya? Mana? Apa sih? Ada mana? Subhanallah, Riko, kamu seru banget deh. Awas ya. Maha suci Allah yang telah mempercayakan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar
lagi maha mengetahui. Itu film pertama, ya, film dari Malaysia, Upin Ipin. Ya, sudah diperhatikan anak-anak, sudah diperhatikan. Nah, sekarang coba ada pertanyaan dari Ning Lulu dari film itu. Ya, yang bisa menjawab nanti akan diberi hadiah. Ya. Yang ini ya. Sekarang untuk film selanjutnya adalah film yang kedua, yaitu tentang sejarah hijrahnya Nabi, sejarah pindahnya Nabi dari Mekah ke Taif, ya, Taif atau ke Habsyah, ya, hijrah pertama, dan juga cerita Isra Mi'raj yang isinya hampir sama, ya. Cuman ini jauh juga dari Arab Saudi. Tadi dari mana tadi? Dari Malaysia. Sekarang lebih jauh lagi dari Arab Saudi. Ya, dengarkan, nah, ya. Ayo Mas Limpi, Mas Rafiki. Ayo perhatikan itu film. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Pada masa awal periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy datang menemui Abu Thalib, paman Rasulullah. Mereka adalah para pembenci Rasulullah. Tolong sampaikan pada Tuhan, kami yang membaik keluarga kalian, dia harus berhenti berdakwah. Namun, permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasul terus-menerus menyerukan kepada kaumnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Selama ini, Muhammad tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Dia dikenal jujur dan tidak pernah berbohong. Sangat sulit jika kita ingin menghukumnya. Jika tidak bisa menghukum Muhammad, kita hukum saja para pengikutnya. Kemudian, penindasan terhadap umat muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang-orang miskin dan para budak. Jemur mereka di tengah padang pasir. Jangan diberi makan ataupun minum. Teriak Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Maka Sumayyah dan keluarganya, budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tengah gurun. Segala tipu muslihat dan tekanan terus-menerus dilakukan. Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Jika engkau berhasil, akan aku beri imbalan harta yang sangat banyak. Namun, usaha itu gagal. Orang itu justru masuk Islam setelah mengetahui sifat Rasul yang pemaaf dan penyayang. Tekanan lain datang dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Segera ceraikan istri-istri kalian dan putuskan hubungan dengan keluarga Muhammad. Saat itu, putranya Uqbah menikah dengan Ruqayyah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum.
Di waktu yang hampir bersamaan, kedua putri Rasulullah diceraikan oleh suami mereka. Selama masa sulit itu, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad adalah orang yang paling bisa dipercaya. Meskipun kalian tidak setuju dengan ajarannya, lindungilah dia, karena dia keluarga kita. Meskipun menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah menurunkan perintah untuk hijrah. Karena bumi itu luas, selalu ada tempat bagi kaum muslimin. Rasulullah kemudian menganjurkan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka pergi secara diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut.